Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Julianto dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori ekonomi mikro. 1. Konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian dan perkembangan secara singkat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan sangat luas sekali. Pada dasarnya, setiap ekonomi dalam mengartikan ilmu ekonomi itu sama di antara satu ekonomi dengan lainnya. Ada 3 hal pokok yang terdapat dalam pengertian ekonomi, yaitu 1. Kelangkaan, scarcity. 2. Kemakmuran, prosperity. Dan ketiga, kepuasan, satisfaction. Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Apabila ditunda pemenuhannya dapat mengganggu kehidupan manusia. Sedangkan keinginan adalah suatu hal yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. 2. Masalah pokok ekonomi. Sistem perekonomian. Terdapat beberapa sistem perekonomian, yaitu 1. Sistem ekonomi tradisional. 2. Sistem ekonomi komando atau sosialis dan komunis. 3. Sistem ekonomi liberal atau pasar. 4. Sistem campuran. Pola kegiatan perekonomian. Perekonomian subsistem. Dalam perekonomian subsistem, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan cara menukar barang dengan barang. 2. Perekonomian uang. Dalam perekonomian uang, alat yang digunakan dalam tukar-menukar atau perdagangan ialah uang. 3. Konsep permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. 1. Target bisnis. 2. Harga produk atau jasa. 3. Promosi. 4. Kepuasan pelanggan. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. 4. Konsep penawaran. Penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Faktor penawaran. 1. Harga dari produk yang ditawarkan. 2. Harga dari input yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut atau biaya produksi. 3. Harga komoditas-komoditas lain. 4. Banyaknya perusahaan yang memproduksi produk sejenis yang ditawarkan. 5. Tingkat teknologi yang digunakan. 6. Faktor-faktor spesifik lain yang berkaitan seperti kondisi perekonomian negara, fasilitas dari pemerintah, dan lainnya. 5. Keseimbangan pasar. Pasar merupakan tempat di mana terjadi transaksi antara produsen dengan konsumen. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Keseimbangan jumlah produk yang ditawarkan atau harga dari produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang minta oleh konsumen. Saat itu juga akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, sebab telah terjadi kesepakatan harga dan atau jumlah produk yang diinginkan. Jenis-jenis keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar jangka pendek adalah permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar persaingan memproduksi tidaklah elastis sempurna walaupun sangat elastis. Dengan demikian,
Secara grafis, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan mempunyai slope negatif, namun tidak securam seperti pada pasar monopoli. Keseimbangan pasar jangka panjang adalah, dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik hanya memperoleh laba normal. Hal ini terjadi karena pada pasar persaingan monopolistik tidak ada hambatan. Semakin banyak perusahaan baru masuk ke dalam suatu industri, semakin besar kapasitas produksi, sehingga dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh laba. 6. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepeka perubahan jumlah kualitas barang yang diminta jika terjadi perubahan harga, baik harga barang tersebut maupun harga barang lain, dari perubahan pendapatan konsumen. Macam-macam elastisitas penawaran. Elastisitas sempurna sama dengan 0, yaitu terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Lastis aniter sama dengan 1, yaitu terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Inelastis kurang dari 1, terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. Elastis lebih dari 1, terjadi jika perubahan permintaan lebih besar perubahan harga. 7. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Makin besar angka elastisitas, makin besar elastisitas penawaran. Artinya, perubahan harga yang relatif kecil mengakibatkan perubahan jumlah yang ditawarkan relatif besar. Jenis elastisitas penawaran atau supply. Elastisitas penawaran menggambarkan pengaruh dari harga suatu barang terhadap jumlah yang akan dijual. Jika kenaikan harga barang dibarengi dengan peningkatan barang yang ditawarkan, maka kejadian penawaran ini disebut dengan elastis. Dan begitu sebaliknya. Elastisitas penawaran dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Penawaran elastisitas sempurna. 2. Penawaran elastis. 3. Penawaran elastisitas sempurna. 4. Penawaran tidak elastis atau inelastis. 5. Penawaran inelastis sempurna. 8. Teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pembelian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor pribadi. 2. Faktor psikologi. 3. Faktor sosial. Sekian dari saya presentasi tentang teori ekonomi mikro. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.